Kasus kebakaran di ibu kota terus saja terulang. Dalam 5 tahun terakhir, saudara, ini sudah lebih dari 8.000 peristiwa kebakaran terjadi. Paling banyak melanda permukiman padat penduduk. Lantas apa penyebabnya? Berikut liputan khusus problem kebakaran ibu kota yang tak pernah tuntas. Puing-puing bangunan ini menjadi bukti betapa ganasnya api mampu menghanguskan apapun di sekitarnya. Mungkin sering terdengar di telinga kita untuk waspada terhadap kebakaran. Tapi nyatanya peristiwa ini masih saja berulang, utamanya di ibu kota. Baru masuk bulan pertama di tahun yang baru, sejumlah peristiwa kebakaran berulang kali terjadi di ibu kota. Seperti di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, rumah yang dijadikan tempat kos dan warung makan hangus terbakar pada 27 Januari 2023. Sehari sebelumnya, kobaran api juga meludeskan permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Antasari, Cipete Utara, Jakarta Selatan pada dini hari. Itu semua baru beberapa peristiwa kebakaran ibu kota yang terjadi Januari 2023. Kalau kita mundur ke 5 tahun belakang, jumlah peristiwa kebakaran di ibu kota sempat turun, tapi selanjutnya cenderung naik. Satu penyebab yang paling sering terjadi, ya gara-gara korsleting listrik. Terkait dengan penyebab listrik ini diantaranya yang paling dominan adalah kualitas atau mutu peralatan yang digunakan oleh masyarakat itu relatif rendah. Ya. Jadi masih banyak masyarakat memilih alat-alat yang relatif faktor utamanya adalah harganya murah, ya. Murah tapi tidak berkualitas atau tidak memenuhi standar keselamatan. Namun dengan berulangnya peristiwa kebakaran terutama di permukiman padat penduduk, seolah penggunaan listrik sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia kerap diabaikan. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi keteknikan, ya, memang tugas dan tanggung jawab PLN ini sampai dengan APP namanya, alat pembatas dan pengukur atau kWh meter. Nah, dari situ ke dalam bagaimana membagi listrik segala macam itu menjadi tanggung jawab dari si pemilik bangunan. Mungkin pemerintah sudah mencoba ambil peran, namun masing-masing individu juga harus bertanggung jawab atas keselamatan diri dan keluarga. Selain gunakan peralatan listrik sesuai SNI, terus gimana sih cara lainnya untuk menghindari korsleting listrik? Pertama, pastikan kapasitas daya aliran listrik di rumah sesuai dengan kapasitas. Kemudian, rawat sambungan listrik dari kerusakan, seperti gigitan tikus atau kabel kendur. Lalu, jika mendengar suara aneh dari stop kontak, segera cabut barang elektronik Anda. Jangan menumpuk kabel di dalam satu stop kontak. Dan terakhir, jika rumah dalam kondisi kosong, pastikan aliran listrik diputus atau dimatikan. Padatnya permukiman jadi salah satu faktor kebakaran mudah meluas di Jakarta. Maka peristiwa kebakaran jangan hanya jadi tontonan, tapi harus menjadi sebuah pelajaran. Pemerintah juga punya tugas penting memastikan sosialisasi penggunaan listrik sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia benar-benar diterima warga ibu kota. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Oleh karena itu jangan pernah sepelekan sekecil apapun api dan pemicunya. Berkali-kali kasus kebakaran terjadi di ibu kota. Berulang kali juga diingatkan agar waspada terhadap kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Dedi Sunandar melaporkan.